kita tahu tentang acute kidney injury, kita beralih nih kepada CKD atau chronic kidney disease. Tadi seperti yang saya bilang ya, acute kidney injury itu ya gangguan ginjal akut, jadi bukan gagal ginjal. Penyakit ginjal kronik juga begitu, ya dari istilahnya kan udah jelas ya, CKD, chronic kidney disease atau penyakit ginjal kronik. Ya, itu didefinisikan sebagai penyakit ginjal yang telah terjadi selama 3 bulan atau lebih. Ya, istilahnya kurang lebih samalah dengan chronic renal disease, chronic renal failure atau chronic renal insufficiency. Tapi istilah chronic renal failure udah lama nih kita tinggalin ya. Kita lebih banyak menggunakan chronic kidney disease karena memang secara istilah dia lebih tepat untuk menjelaskan tentang penyakit ginjal yang terjadi. Oke, lalu apa nih kriterianya untuk CKD? Yaitu abnormalitas dari struktur dan fungsi ginjal yang telah terjadi selama 3 bulan atau lebih, yang memiliki dampak terhadap kondisi klinis pasien ya. Jadi kalau ada salah satu nih yang bermasalah, misalnya ada rasio albumin atau kreatinin lebih dari 30 mg per gram ya, atau misalnya ada penanda kerusakan ginjal yang lain, misalnya ada hematuria atau ada keluar darah gitu yang secara persisten gitu ya. Atau tadi nih kalau albumin atau protein yang keluar secara persisten, itu kita kalau lebih dari 3 bulan kita sudah bisa bilang dia terjadi penyakit ginjal kronik. Atau misalnya ada penurunan dari GFR atau laju filtrasi glomerulus kurang dari 60 lebih dari 3 bulan ya. Jadi penanda kerusakan ginjal ini banyak nih ya pada penyakit-penyakit yang seperti pada sindrom nefrotik, sindrom nefritik, sindrom tubular, infeksi, bahkan infeksi juga bisa menyebabkan penyakit ginjal kronik ya, atau kelainan yang lain yang mungkin nggak bergejala. Jadi memang ini mesti hati-hati nih, karena ternyata ada juga nih gejala-gejala, tanda-tanda pada gangguan ginjal yang ternyata pada awalnya tuh nggak bergejala, tapi kalau misalnya udah lama itu bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Oke, jadi secara klasifikasi yang terbaru sekarang, kalau misalnya acute kidney injury itu menggunakan kreatinin dan juga urin akut, karena itu memang yang cepat gitu ya. Nah kalau chronic kidney disease itu tetap menggunakan serum kreatinin tapi dikonversikan menjadi glomerular filtration rate atau laju filtrasi glomerulus. Lalu juga dinilai dari albumin, karena ternyata lebih banyak albumin yang keluar di urin ya, itu menjadi penanda yang lebih akurat gitu untuk menandakan kerusakan ginjal. Nah setelah itu terbentuklah nih ada kriterianya ya. Jadi ada yang derajat 1, G1, G2, G3A, G3B, G4, G5. Nah ini dilihat dari eGFR-nya nih ya, semakin kecil ya berarti semakin tinggi derajatnya. Lalu juga albumin juga begitu ya. Kalau misalnya semakin sedikit, semakin rendah ya, kalau semakin banyak nih lebih dari 300 dan itu akan menjadi semakin. Nah ini pada tabel ini terlihat kalau risikonya misalnya penurunan GFR-nya lebih tinggi, lebih rendah nih ya, kita lihat GFR-nya lebih rendah dan albumin yang keluar itu lebih banyak, ya risiko untuk komplikasi yang terjadi akan semakin besar ya. Oke, jadi kalau misalnya acute kidney injury ada faktor risiko, ya penyakit ginjal kronik atau CKD juga ada faktor risikonya, sebenarnya kurang lebih sama ya, tapi ada faktor-faktor tertentu yang memang lebih banyak kita perhatikan pada kondisi kronik ya, karena kan memang itu sesuatu yang berlangsung secara kronik, jadi dia pelan-pelan bisa merusak ginjal ya. Diabetes tadi kita udah bicara, tekanan darah juga ya, pada kondisi yang akut ya atau kondisi yang kronik dia lama-lama juga bisa merusak ginjal. Tadi gangguan jantung juga tadi sudah kita sebutkan ya. Nah ternyata obesitas itu juga berperan dalam kerusakan ginjal, jadi ini mesti hati-hati nih kalau misalnya memang berat badannya berlebih, itu mesti hati-hati karena ternyata itu berhubungan dengan penurunan dari fungsi ginjal secara bertahap. Lalu family history, riwayat keluarga, misalnya memang ada riwayat, sebenarnya lebih ke misalnya ada riwayat gula, ada riwayat darah tinggi gitu, atau misalnya keluarganya obesitas, nah itu juga mesti hati-hati tuh ya, bisa meningkatkan risiko. Dan penggunaan rokok, konsumsi rokok ya, merokok itu juga bisa menyebabkan penyakit ginjal kronik ya. Dan usia di atas 60. Usia ini lagi-lagi juga berperan jenis faktor risikonya. Kenapa begitu nanti di slide berikutnya ya dijelaskan. Nah, ternyata kalau kita mau lihat, nyata gangguan ginjal itu nggak serta-merta terjadi gitu ya. Jadi ada hubungannya nih antara acute kidney injury dengan CKD. Jadi istilahnya sekarang sudah makin berkembang sebagai yang kita sebut dengan
AKD, acute kidney disease. Jangan salah sebut ya, AKD ya, bukan yang lain. Oke, jadi nah kalau AKI itu kita sebut kurang dari 7 hari. Nah, dari lebih kurang dari 7 hari sampai di atas 90 hari ya, itu adalah periode yang dinamakan dengan acute kidney disease. Istilah sederhananya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada gangguan ginjal yang akut, lalu ternyata setelah lebih dari 7 hari fungsi ginjalnya belum kembali nih seperti baseline, seperti normal, ya kita bisa sebut sebagai acute kidney disease. Jadi sebenarnya dia masih mengalami gangguan ginjal, tapi mungkin ada perbaikan, tapi mungkin belum sepenuhnya normal ya. Manakala memang itu masih kurang dari 90 hari, nah kita sebut sebagai acute kidney disease gitu ya. Jadi kalau semakin cepat ginjal itu membaik, ya kita bisa bilang ini ada sustained reversal. Jadi maksudnya akan ada perbaikan yang sempurna gitu kalau dibilangnya masih AKI kurang dari 7 hari ya. Nah tapi kalau misalnya sudah lebih dari 7 hari nih, ya kita harus lihat ini case by case. Masih mungkin sih ada kemungkinan kembali seperti normal, tetapi ini akan meningkatkan risiko untuk terjadinya AKI yang berulang gitu ya. Dan kalau memang ini nggak ditangani, bisa aja ini menjadi kematian ya. Jadi ini juga mesti dilihat case by case gitu ya. Dan kalau acute kidney disease-nya persisten ya, lebih dari 90 hari fungsi ginjalnya nggak membaik, nah itu baru akan bisa berprogresi terus sebagai CKD ya. Jadi kita lihat nih ya, kalau misalnya semakin lama fungsi ginjalnya terganggu, chance untuk dia kembali seperti normal ini akan semakin sedikit. Yang terjadi malah adanya maladaptive repair gitu ya. Apa sih yang menyebabkan faktor risikonya seperti itu? Ya tentunya tadi gitu ya, kalau misalnya sebelumnya udah pernah kena penyakit ginjal gitu ya, tentunya dia akan lebih cepat kembali mengalami gangguan ginjal yang akut gitu ya. Atau misalnya ada albuminuria, atau misalnya usia, atau misalnya ada penyakit tertentu yang mereka mengalami albuminemia ya, albuminnya kurang, atau misalnya hipertensi yang lama, gagal jantung yang sudah lama ya, obesitas dan diabetes mellitus, itu akan meningkatkan risiko dari perbaikan yang lambat itu daripada ginjal gitu ya. Jadi kalau memang sudah terjadi terus ada faktor risiko, ya tetap ada kemungkinan kembali. Tapi kalau faktor risikonya banyak dan nggak cepat ditangani, yang terjadi ya progresivitas dari acute kidney disease-nya itu akan semakin banyak dan nanti orang akan menjadi CKD. Jadi harus dilihat dulu sebagai ini ya. Oke. Lalu apa nih pencegahan yang bisa dilakukan setelah kita melihat hal tersebut dari acute kidney injury, acute kidney disease, lalu chronic kidney disease yang ternyata nanti bisa berujung kepada cuci darah. Jadi harus diingat ya, tidak semua masalah ginjal itu penyakit ginjal, kreatinin naik, itu nanti ujungnya akan jadi cuci darah. Jadi nggak seperti itu. Jadi memang harus case by case. Tentunya harus dengan ekspertisi dokter, juga harus spesialis, dan juga kalau perlu ya memang konsultan yang bisa menentukan kondisi dari pasien tersebut. Ya, tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mencegahnya. Ya, jadi kalau misalnya ada normal ya, ini slide yang bagus nih ya. Kalau misalnya ada increase risk gitu ya kan, kalau misalnya ada damage, ini harus cepat ditangani, harus cepat diintervensi ya, harus cepat diketahui apa penyebabnya supaya nanti bisa diperbaiki dengan cepat sehingga komplikasinya bisa berkurang dan fungsi ginjalnya bisa digeser lebih cepat gitu ya. Nah kalau misalnya memang sudah lebih dari 3 bulan kerusakannya, ya mau nggak mau dia akan jatuh ke dalam chronic kidney disease. Nah kalau sudah terjadi chronic kidney disease, yang bisa kita kerjakan adalah mempertahankan supaya tidak terjadi kerusakan yang lebih berat. Makanya ini respon ya, support dari renalnya di sini ya, ini juga harus cepat gitu ya. Ya kalau misalnya nggak ditangani dengan cepat, ingin tangani dengan baik, nggak kontrol dengan rutin, ya nanti lama-lama ya bisa terjadi kerusakan ginjal yang permanen, ya amit-amit jadi cuci darah gitu ya. Jadi memang sebenarnya stage-nya tuh harus dimulai dari sini nih, supaya mencegah perburukan yang semakin progresif gitu, sehingga nggak berujung jadi penyakit ginjal kronik yang nanti mungkin penyakit ginjalnya bisa lebih progresif dan jelek-jeleknya yang nanti sampai harus cuci darah
ya. Oke, jadi setelah penjelasan ini mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya, bahwa memang nggak semua yang dinamakan penyakit ginjal atau ya tadi lah penyakit ginjal itu semua akan berujung pada cuci darah. Jadi harus dilihat case by case, dan tentunya yang lebih harus diingat dan harus lebih kita lakukan itu adalah bagaimana mencegahnya supaya nggak terjadi lebih buruk. Makanya harus ada nih hal-hal yang dilakukan secara rutin. Nggak harus rutin nih, tapi kalau misalnya kita tahu ada faktor risiko tersebut, ya harus diperiksa secara lebih rutin supaya kita bisa mengetahui apakah memang sudah mulai nih ada gangguan ginjal yang memang harus segera perlu penanganan yang lebih intensif. Ya, jadi kita lakukan screening penyakit ginjal. Ya, kalau dari Kemenkes yaitu ada 2, sebenarnya sama juga dari berbagai buku ya. Tadi kalau kita lihat dari definisinya yang ada kan ya, kita lakukan pemeriksaan urin dan pemeriksaan darah. Nah, pemeriksaan darah buat apa? Pemeriksaan darah itu untuk melihat kadar kreatinin nih, ureum dan laju filtrasi glomerulus. Karena pemeriksaan kreatinin itu dari darah. Nah, kalau pemeriksaan urin kita melihat kadar albumin atau protein. Tadi karena seperti yang sudah saya jelaskan ya, kadar protein dan kadar albumin itu yang ada di dalam urin itu berpengaruh terhadap kerusakan ginjal. Ya. Kalau kita lihat pemeriksaan darahnya tadi, kreatinin kita untuk menghitung EGFR, ya, atau tadi estimated glomerular filtration rate atau laju filtrasi glomerulus, yaitu merupakan pemeriksaan yang terbaik, ya, bukan yang paling baik sih, tapi salah satu yang terbaik karena dia metodenya cukup sederhana, tinggal mengambil darah dan diperiksa nanti akan keluar, ya. Nah, tapi ini nilai EGFR ini dapat bervariasi tergantung pada usia, jenis kelamin, masa tubuh, ya, serta dia akan menurun seiring usia. Kenapa seperti itu? Nanti kalau teman-teman mau buka nih ya, ini ada nih kalkulatornya. Jadi perhitungannya rada rumit. Yang paling gampang tuh kalau kita ngitung pakai Profbot, itu bisa tuh kita langsung hitung. Tapi kalau misalnya kita ngitung dari pakai CKDFD, MDRD, ya itu agak rumit tuh. Jadi sudah disediakan kalkulatornya. Nah, teman-teman bisa lihat tuh di kalkulatornya. Nah, di setiap kalkulator itu, kalau di CKD atau MDRD pasti terkait sama usia. Gitu. Jadi makanya memang ya sudah diteliti kalau semakin tua usia memang akan terjadi penurunan fungsi ginjal yang secara bertahap. Nah, kalau Copperfield ini selain usia dia juga ngomongin tentang berat badan. Jadi dia terkait sama masa tubuh. Jadi makanya memang masa tubuh juga terkait sama kreatinin juga dengan EGFR. Ya. Nah, itu makanya itu juga yang menjadi kelemahan gitu ya. Karena dia berbasis kreatinin. Jadi memang itu salah satu yang terbaik. Ya kan, penggunaan EGFR itu dengan menggunakan kreatinin, dia salah satu yang terbaik, tapi memang ada kelemahan karena berbasis pada kreatinin. Kreatinin itu memang sebenarnya kan salah satu yang ada pada otot kita, ya. Jadi memang hasilnya bisa nggak representatif. Misalnya ada penurunan kreatinin yang drastis, misalnya pada aki. Kalau perubahannya terlalu jauh, kita mesti hati-hati tuh. Apakah memang ini perubahan dari fungsi ginjal yang benar-benar memburuk atau ada faktor lain yang menyebabkan kreatininnya meningkat jauh sehingga fungsi ginjalnya jadi turun. Atau masa otot yang ekstrim, ya, misalnya kurus sekali ya, atau ada perubahan diet yang ekstrim. Seringkali kita lihat ada perubahan dari kreatinin yang nggak sesuai nih dengan kondisinya dia, gitu ya. Lalu obat-obatan bisa juga sih seperti suplemen-suplemen ya untuk olahraga. Kalau misalnya ada yang mau fitness gitu ya kan banyak tuh. Karena memang kan kreatinin sebenarnya kan bagian dari otot. Ya, salah satunya ya. Jadi kalau suplemen-suplemen yang meningkatkan massa otot itu juga bisa mempengaruhi EGFR. Ya, jadi harus dilihat juga sekali lagi. Nah, ini dari tabelnya kalau kita lihat ini fungsi ginjal dan EGFR itu menurun seiring dengan usia ya. Ini ratanya nih ya. Jadi semakin seiring usia ya, apalagi kalau udah di atas 70 tahun ya, yang sering kita temuin rata FGR segini gitu. Dan memang pada ginjal yang sehat, jadi pun kalau misalnya orang tuanya itu sehat, ya, jumlah glomerulus ya mau nggak mau juga akan berkurang. Itu kan memang terjadi karena seiring dengan perubahan usia. Gitu ya, pada usia 60 sampai 69 EGFR kemudian sudah bertahap. Tetapi apakah seiring pertambahan daripada usia dia akan rentan cuci darah? Belum tentu. Kalau memang ya orang tersebut rajin untuk check up, rajin untuk menjaga kesehatan, ya EGFR segini kita belum tentu bisa sikapi sebagai terjadi penyakit ginjal kronik. Gitu. Jadi memang agak sulit. Tapi memang ini sesuatu yang memang harus dilihat secara case by case. Gitu. Jadi belum tentu kalau usia segini kreatininnya
masih di bawah 1 terus EGFR segitu terus dibilang penyakit ginjal kronik belum tentu. Jadi harus dilihat secara menyeluruh, gitu ya. Oke, jadi setelah kita mengetahui tentang pemeriksaan kreatinin, kita berlanjut nih pada ACR atau albumin kreatinin pada urin ya. Itu dilakukan untuk mengetahui perbandingan antara jumlah albumin dan kreatinin yang keluar dari urin ya. Jumlah albumin yang banyak di urin itu menandakan banyaknya kebocoran yang terjadi pada ginjal sehingga mengindikasikan kerusakan ginjal ya. Nah, klasifikasinya ada 3. Itu normal sedikit. Sebenarnya tadi sama tuh kayak yang tadi di grafik yang tadi tuh, yang di tabel yang di sebelumnya, yang tadi ada hijau, kuning, merah tuh. Nah, itu kan lihat tuh ada A1, A2, A3. Jadi sebenarnya kriteria seperti itu. A1 yang ini ya, A2 yang ini A3. Ya, jadi semakin besar ya risikonya semakin tinggi tuh untuk komplikasi dari penyakit ginjal. Ya, dan lebih disarankan untuk menggunakan urin pagi hari saja. Ya, karena kalau urin siang atau urin sore sebenarnya bukannya nggak boleh, tapi sudah banyak kontaminasi lah dari apa yang kita makan dan apa yang kita minum, sehingga mungkin nanti hasilnya nggak terlalu akurat. Kalau misalnya pagi-pagi kan kita baru udah lama kan nggak makan apa segala, jadi kemungkinan kontaminasinya lebih sedikit lah gitu, intervensi sedikit ya. Dan pada saat ini pun kita sudah bisa menggunakan urin sewaktu saja ya. Jadi kita yaitu tadi albumin kreatinin ratio, jadi hanya pakai urin sewaktu aja dan hasilnya bisa sama dengan urin yang dikumpulkan 24 jam ya. Karena kalau pengumpulan urin 24 jam itu sekarang udah nggak praktis lagi kan. Kalau kita ngumpulin urin 24 jam, belum lagi nanti bener nggak dia ngumpulin urinnya, belum lagi nanti kalau ada yang amit-amit tumpah-tumpah, ya itu kan nanti sangat ngaruh gitu ya. Jadi udah lama lah kita nggak pakai urin sewaktu saja cukup. Oke, jadi setelah kita mengetahui pemeriksaan yang sudah kita perlukan ya untuk screening ginjal, nah ya harus kembali lagi nih, bagaimana nih kita bisa mengetahui tanda dan gejala penyakit kronis. Ya tentunya tadi kalau misalnya kita lihat dari slide yang sebelumnya, ya kan kita harus cermati apakah kita ada tekanan darah tinggi, perubahan frekuensi dari jumlah buang air kecil. Kadang-kadang kita suka nggak sadar tuh. Makanya memang kita harus harus lebih memperhatikan lah, lebih aware. Apakah memang kita tuh kencing tuh memang masih seperti biasa atau pelan-pelan sudah berkurang? Tentunya kita juga harus lihat ya, kan jumlah urin yang keluar juga tergantung dari asupan minuman kita ya. Kalau misalnya kita emang lagi puasa, minumnya sedikit, ya pastilah kencingnya sedikit. Tapi kalau misalnya kita minumnya kurang lebih sama-sama aja kayak normal-normal, tapi kencingnya makin berkurang, kita juga harus cermati tuh, jangan-jangan memang ada masalah ya. Apalagi kalau misalnya ada darah di dalam urin, lalu ada lemah dan sulit tidur, kehilangan nafsu makan, sakit kepala, tidak dapat berkonsentrasi, lalu misalnya ada gatal-gatal, mungkin ada sesak karena penumpukan cairan di dalam paru-parunya ya, mual dan muntah, dan juga bengkak. Nah ini kalau kita gabungin, sebenarnya kita harus menggabungkan keluhan-keluhan ini, dan juga kita harus, sekali lagi harus kita lihat case by case. Gak semua bengkak itu dibilang gagal ginjal ya, gak semua gatal-gatal itu dibilang gagal ginjal ya. Jadi memang ini hal-hal yang terkait dengan penumpukan racun yang ada di dalam tubuh karena ginjalnya fungsinya sudah semakin menurun ya. Nanti di pertemuan berikutnya nanti akan saya jelaskan lagi ya. Jadi tapi yang penting kita bisa tahu nih apa nih tanda dan gejala dari penyakit ginjal yang kronis, kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya ada hal seperti itu, segera konsultasikan ke dokter supaya bisa kita evaluasi lebih lanjut ya. Oke, setelah itu jangan lupa ini pencegahan dari penyakit ginjalnya ya. Cek kesehatan secara rutin ya, medical check up kalau misalnya mau ada programnya. Jangan merokok ya, kalau misalnya yang merokok ya berhentilah ya. Rajin aktivitas fisik dan diet sehat, kalori seimbang, karena kita tahu ya tadi obesitas itu berhubungan sekali dengan gangguan ginjal. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres ya, supaya nanti kalau misalnya ada yang darah tinggi atau punya penyakit gula itu kan kalau nggak cukup istirahat, stresnya nggak dikendalikan, itu kan juga nanti berpengaruh, nanti bisa terjadi gangguan ginjal yang lebih baik. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa show your kidney some love. Mari kita mencegah terjadinya penyakit ginjal supaya ginjal kita juga lebih baik, supaya nanti kita juga bisa lebih sehat. Terima kasih atas perhatiannya semua Sobat Interna, dan sampai ketemu di pertemuan dan di edukasi berikutnya. Terima kasih.